Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syurita fi zawji ta'yinun wa adamu mahramatin lil makhtubati tahtahu. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan syarat-syarat bagi calon istri yang akan dinikahkan, yang mana perempuan yang akan menjadi istri orang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki. Perempuan itu mesti sunyi daripada nikah atau iddah dengan laki-laki yang lainnya. Kalau dia masih menjadi istri orang, maka tidak sah menikah dengan orang lain. Dan juga disyaratkan si perempuan itu mesti tertakyin. Maka bila walinya mengatakan, saya kawinkan kepadamu salah seorang daripada anak perempuan saya, itu tidak sah nikah, karena wali tidak mentakyinkan siapa anak perempuannya yang akan dinikahi, yang akan dinikahkan olehnya ya. Kemudian syarat lagi, si istri itu, calon istri itu janganlah mahram bagi si calon suami. Mahram artinya orang yang diharamkan menikah dengan si calon suami. Mahram ada dengan 3 cara. Ada mahram dengan nasab, ada mahram dengan ridha, dan ada mahram dengan musaharah. Mahram dengan nasab seperti si laki-laki itu dengan ibu kandungnya sendiri, si laki-laki itu dengan anak kandungnya sendiri yang perempuan, atau dengan saudari dari ayah, saudari dari ibu. Adapun anak daripada saudari ayah, sepupu, itu bukan mahram. Jadi yang haram nikah adalah dengan lewat nasab, itulah tadi orang-orang yang telah kita sebutkan. Dengan ridha artinya secara susu, gara-gara si laki-laki itu pernah disusui oleh si perempuan waktu dia kecil, waktu laki-laki ini masih di bawah 2 tahun, maka perempuan yang menyusuinya itu adalah ibu ridha baginya. Haram untuk menikah dengan ibu ridha. Begitu juga saudara-saudara, kerabat-kerabat dekat ibu ridha, haram untuk menikah dengan si laki-laki ini. Dan yang terakhir mahram juga, mahram bil musaharah, yaitu secara besan, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua. Jadi kalau kita sudah pernah menikah dengan seorang perempuan, maka ibu dari perempuan kita, mertua kita itu mahram selama-lama. Kapan-kapan kita bercerai dengan si perempuan itu, dengan istri kita, ibu mertua tetap haram untuk kita nikahi, selama-lamanya mahram. Nah, jadi mahram bil musaharah juga tidak dibenarkan. Jadi perempuan yang akan dinikahkan itu jangan ada hubungan mahram dengan si calon suami. Jadi sekarang kita masuk membahas syarat-syarat pernikahan bagi calon suami. Nah, yang mana suami istri ini termasuk juga dalam salah satu rukun nikah. Sebelumnya kita ulangi lagi, rukun nikah itu terdiri daripada syigat ijab kabul, kemudian ada mempelai suami dan ada mempelai istri, calon 2 mempelai. Kemudian ada wali dan ada 2 orang saksi, itu rukun nikah. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang syarat-syarat pernikahan bagi suami.
Yang pertama, disyaratkan pada suami itu tertakyin siapa orangnya. Maka bermula kata-kata aku kawinkan akan anak perempuanku akan salah satu dari kalian berdua, batilun, itu batal. Seandainya si wali bilang, saya nikahkan anak kandung saya, anak perempuan saya untuk salah seorang dari kalian berdua dengan mahar sekian, maka tidak sah. Kenapa? Karena salah seorang dari kalian berdua itu tidak tertakyin siapa orangnya. Jadi kalau tidak tertakyin maka tidak sah. Walaupun beserta isyarah, walaupun ditunjuk kalian berdua, salah satu dari kalian berdua, walaupun ada isyarah orangnya ini bukan orang lain, tapi yang ini dua orang juga nggak tahu yang mana salah satu dari dua-duanya. Maka akad nikah yang seperti ini tidak sah. Kemudian syarat yang kedua, ketiadaan mahram bagi makhtubah di bawah si laki-laki. Maksudnya adalah si laki-laki itu jangan dia sudah pernah menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan ini adalah mahram bagi si calon istri yang baru. Artinya si suami ini sudah pernah menikah dan sekarang statusnya memang suami bagi seorang perempuan. Jadi kalau dia mau menikah dengan seorang perempuan yang lain, istri baru, janganlah istri barunya ini ada ikatan mahram dengan istri yang pertama. Kalau ada ikatan mahram dengan istri yang pertama, maka haram nikah dengan istri yang kedua, tidak sah. Walaupun adalah istri pertama itu dalam masa iddah raja'iyah, si suami ini sudah ceraikan istri pertama, dia ceraikan istri yang pertama tapi masih dalam iddah. Berapa lama iddah? Iddah itu 3 quru, seperti yang pernah kita sampaikan. Kalau perempuan itu masih ada halangan, masih datang haid, berarti selama 3 kali masuk dalam suci, itu iddah. Setelah 3 kali masuk dalam suci, berarti perempuan itu telah habis masa iddahnya. Dalam masa iddah, laki-laki telah menceraikan si perempuan itu, bisa rujuk kembali tanpa ada akad nikah yang baru. Itu namanya iddah raja'iyah, iddah yang masih dibenarkan suami itu untuk rujuk kepada si perempuan. Kalau si perempuan itu masih dalam iddah raja'i, sekarang dia mau nikah dengan perempuan yang lain yang merupakan mahram, ada hubungan mahram dengan mantan istri pertama, maka itu juga tidak dibenarkan. Kenapa? Kan sudah diceraikan istri pertama. Karena sesungguhnya perempuan dalam iddah raja'iyah itu sama seperti istri sendiri. Kok sama? Dengan dalil dia bisa mendapat pusaka. Meninggal nih suami yang baru saja menceraikan istrinya masih dalam masa iddah, dia itu berhak mendapatkan nafkah layaknya istri bagi si suami ini. Kalau udah lewat iddah nggak dapat lagi pusaka. Diceraikan oleh si suami, perempuan itu masih dalam iddah, suami ini meninggal dunia, maka perempuan itu berhak mendapatkan pusaka dari si laki-laki ini atas nama istri. Kalau punya anak 1/8, nggak punya anak 1/4 harta dia miliki. Karena dia masih dianggap istri, laki-laki ini juga wajib kasih nafkah selama perempuan dalam masa iddah raja'iyah. Maka tidak boleh dia kawin dengan perempuan lain yang ada ikatan mahram dengan istri pertama. Jadi contohnya ini seperti kakak adik. Pertama kawin dengan kakak. Adik itu, adik dari si kakak, haram untuk kita nikahi. Itu mahram juga, mahram bagi kita tapi enggak selama-lama.
itu dikenal dengan mahram jam'i, diharamkan secara himpunan. Kita kawin dengan kakak, nggak boleh lagi kawin sama adik. Kalau kita sudah putus dengan kakaknya, apakah kakaknya meninggal atau sudah ditalak lewat masa iddahnya, baru sah kawin dengan adik. Nah, jadi ceritanya tadi, kalau dia masih ada ikatan dengan si kakak, maka haram, tidak boleh menikah dengan adik dari kakak tersebut. Nah, maka jika menikahi ianya seseorang akan dua perempuan yang ada ikatan mahram dalam satu akad, niscaya batallah pernikahan pada keduanya. Dalam akad nikah sekali ijab, walinya bilang, saya nikahkan untukmu dua anak perempuan saya, namanya Fulan dan namanya Pulin, dengan mahar sekian. Diterima terus sama suami, saya terima nikah keduanya untuk saya. Maka nikah dua-duanya tidak sah. Atau dalam dua akad, niscaya batal oleh yang kedua. Si suami menikah sama kakak dulu, kemudian menikah sama adik, yang akad kedua batal. Akad pertama sah, akad kedua batal. Jadi kalau berlangsungnya satu akad, dua-duanya enggak sah. Berlangsungnya dua kali akad, akad nikah pertama sah, akad nikah kedua tidak sah. Karena yang kedua ini sudah menjadi mahram bagi si laki-laki tersebut, tidak sah dinikahi oleh si laki-laki tersebut. Gara-gara laki-laki ini sudah luan kawin dengan kakaknya. Nah, jadi siapa yang dimaksud mahram himpun di situ? Dan bermula ketentuan orang yang haram menghimpun antara keduanya. Haram kawin tadi kita bilang dengan kakak dan adik. Selebihnya siapa saja mereka? Nah, selebihnya adalah tiap-tiap dua perempuan yang antara dua mereka itu ada hubungan nasab atau hubungan ridha. Yang haram saling menikah mereka berdua jika ditakdirkan salah satu mereka itu laki-laki. Haram kawin dengan kakak dan adik, dua-dua perempuan, yang mana mereka ini haram menikah seandainya kita takdirkan yang satunya laki-laki, yang satunya perempuan. Nah, jadi jangan nanti terbayang Tengku gimana surahnya mahram. Perempuan dengan perempuan kan memang enggak sah nikah. Kenapa dibilang mahram? Perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan perempuan bisa dibilang mahram. Kita anak dengan ibu kita mahram. Kita laki-laki ayah dengan anak perempuan mahram. Haram untuk nikah. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki mana mahram? Salah penamaan kalau dibilang mahram. Begitu juga ini. Kakaknya sudah kita kawin, sudah kita nikah dengan si kakak, kemudian mau nikah dengan adik. Adik itu mahram si kakak. Mana mahram si kakak? Adik itu dengan kakak kan memang perempuan-perempuan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah orang itu dua-duanya punya hubungan kekeluargaan atau secara ridha, yang dengan hubungan tersebut haram mereka itu menikah seandainya kita takdirkan mereka itu adalah salah satunya laki-laki dan satunya lagi perempuan. Nah, jadi kalau diperluas, kita udah menikah dengan si kakak, nggak boleh lagi menikah dengan adik. Karena adik kakak itu seandainya yang satu laki-laki, yang satu perempuan, mereka tidak sah menikah. Kalau kita sudah menikah dengan seorang anak perempuan, maka kita tidak bisa menikah dengan ibunya. Jelas. Kalau kita sudah menikah dengan seorang anak perempuan, maka kita tidak bisa menikah dengan bibinya, saudari dari ayah si perempuan itu. Dua-dua kita gabung, nggak boleh. Menikah sama si perempuan ini dan menikah dengan bibinya juga, dengan tantenya juga sekalian, nggak boleh. Nah, karena si perempuan ini dengan tantenya, adik ayah atau adik mama, mereka ini punya hubungan. Seandainya salah satu dari mereka itu laki-laki, haram untuk menikah. Nah, ini maksudnya tadi.
Ini orang-orang yang seperti ini haram untuk digabung, dijadikan istri bagi seorang laki-laki. Nah, ya, itu syarat yang kedua ya. Syarat yang pertama si laki-laki mesti tertakyin. Syarat yang kedua, si perempuan itu janganlah mahram bagi istri yang masih dalam ikatan nikah dengan si calon suami. Kemudian dan disyaratkan pula bahwa tiadalah di bawahnya laki-laki itu 4 orang istri selain si makhtubah, perempuan yang akan dia akad nikah dengannya. Sudah duluan punya 4 orang istri dan masih dalam nikah. Masih dalam nikah, bukan sudah dicerai. Masih dalam nikah. Sekarang kawin dengan orang yang kelima, enggak sah. Nah, karena undang-undangnya paling banyak menikah itu bagi laki-laki yang merdeka adalah 4 orang. Fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Sampai 4, lebih dari itu tidak dibenarkan. Walaupun adalah sebahagian mereka istri itu dalam iddah raj'iyah. Walaupun dari 4 istri ini satunya sudah diceraikan, tapi masih dalam masa iddah, enggak boleh juga dia nikah dengan istri yang lain. Kenapa? Karena kayak tadi, perempuan yang masih dalam iddah raj'i itu sama seperti kedudukan istri. Buktinya dianggap sama kalau si suami meninggal, maka dia yang sudah diceraikan tapi masih dalam masa iddah berhak mendapatkan pusaka. Nah, maka jikalau menikah oleh laki-laki yang merdeka akan 5 orang perempuan secara teratur, tertib, buat akad pertama, kemudian akad dengan perempuan kedua, akad dengan perempuan ketiga, akad dengan perempuan keempat, buat lagi akad dengan perempuan yang kelima. Niscaya batallah pernikahan pada perempuan yang kelima. Karena ini ceritanya tertib, teratur. Atau buatnya dalam satu akad, niscaya batal pada keseluruhan. Kalau dibuat dalam satu akad, semuanya enggak sah nikah. Kenapa? Karena tadi laki-laki kalau menikah paling banyak istrinya 4 orang. Dia sudah duluan punya 4 orang, maka yang kelima tidak sah. Oh, sekali akad 5-5 terus, tidak sah. 5-5-nya tidak sah. Nah, atau melebihkan oleh budak di atas 2 orang, niscaya batal juga seperti demikian. Laki-laki yang merdeka boleh menikah paling banyak 4. Budak boleh menikah paling banyak 2. Maka kalau nikah lebih dari 2, kasusnya sama seperti laki-laki yang merdeka nikah lebih dari 4. Ya, kalau dia nikahnya secara berturut-turut, kali pertama buat akad, kali kedua buat akad, kali ketiga juga buat akad, maka calon istri yang ketiga, akad kali yang ketiga ini tidak sah bagi si budak. Nah, adapun apabila adalah mantan istrinya si suami itu dalam iddah bain, maka sahlah menikah karena sesungguhnya bainah itu ajnabiyah. Jadi tadi ada iddah bain, ada iddah raj'i. Iddah itu tetap wajib dijalani oleh si perempuan yang telah berpisah dari suaminya. Apakah berpisah gara-gara diceraikan, atau gara-gara difasakh, atau gara-gara suami meninggal dunia. Nah, jadi ada iddah namanya iddah raj'i, ada iddah bain. Iddah raj'i suami masih bisa rujuk. Iddah bain suami tidak bisa lagi rujuk. Iddah bain ini terjadi kalau suami sudah 3 kali menceraikan istrinya. Cerai 1, talak 1, masih bisa. Dalam masa iddah masih bisa rujuk. Talak kali kedua, cerai kali kedua, dalam masa iddah masih bisa rujuk. Talak kali ketiga, dalam masa iddah enggak bisa lagi rujuk. Kalau sudah 3 kali dia talak istri, kali ketiga bain namanya.
putus terus hubungan dia dengan si perempuan tersebut. Nafkah masih wajib, tanggung nafkah sampai habis iddah, kemudian putus habis. Nah, itu kalau talak telah talak 3. Jadi talak 3 itu gimana? Saya talak kamu 3, apakah jatuh 3 atau talaknya 3 kali? Dua-duanya dianggap talak 3. Ya, sudah pernah ceraikan istri sekali, kemudian ceraikan lagi kali kedua, bilang saya cerai denganmu, kemudian bilang lagi kali ketiga. 3 kali dia bilang artinya telah 3 kali dia menceraikan istrinya. Itu istri tidak bisa lagi menikah dengan dia kecuali setelah cina buta. Istilahnya ya, dia itu kawin dulu dengan laki-laki lain, pisah dengan laki-laki lain, baru bisa kembali dengan suami yang pertama. Nah, jadi tadi kalau istrinya sudah dalam iddah bain, langsung dia nikah dengan adik daripada istrinya, boleh. Atau langsung terus dia nikah dengan perempuan yang kelima. Istri yang pertama udah dia cerai dan sudah 3 kali cerai. Masih iddah memang, tapi iddahnya bain, sah nikah dengan istri yang kelima. Karena dia memang gak bisa lagi kembali dengan istri yang pertama tersebut. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi suami yang sudah di luar kota, jadi menurut istrinya harus kawin lain. Apakah termasuk adalah suami tugas di luar kota sering suruh istri untuk kawin lain? Suami suruh istri untuk kawin lain. Nah, itu suruh istri untuk kawin lain, apakah dianggap cerai atau gimana ya? Nah, kalau dia niat, itu jatuh talaknya. Kalau dia tidak ada niat dalam hati untuk berpisah, maka tidak jatuh. Nah, jadi berbicara tentang talak atau cerai, itu lafaz cerai terbagi 2. Ada lafaz sarih, ada lafaz kinayah. Lafaz sarih enggak perlu niat, langsung jatuh talak. Lafaz sarih enggak perlu niat, langsung jatuh talak. Adapun lafaz kinayah ini sindiran, perlu niat. Kalau enggak ada niat berpisah, maka tidak jatuh talak. Jadi suaminya langsung bilang, saya bercerai denganmu, saya talak kamu, itu sarih. Enggak perlu niat, dia sudah berpisah dengan istrinya. Enggak perlu keputusan daripada mahkamah, langsung dia memang setelah ucapkan lafaz itu enggak bisa lagi tidur bersama dengan istrinya. Nah, kalau lafaz kinayah sindiran, itu enggak sarih pisah, tapi ujung-ujungnya larinya bisa jadi ke situ. Baru sah, baru dianggap cerai, talak, mesti ada niat dalam hati si laki-laki tersebut. Sekarang mau kejelasan, maka tanya ke si laki-laki itu maksudnya dia bilang apa? Nah, misalnya dia bilang pulang kamu ke rumah orang tuamu. Itu waktu disuruh pulang istri ke rumah orang tua, ada niat enggak dalam hati pisah. Kalau ada niat mau pisah, cerai, talak, maka berarti jatuh talak. Nah, jadi sekarang perkara niat enggak ada yang tahu. Yang tahu adalah orang yang bilang. Niat itu tergantung daripada si lafidz, orang yang mengucapkan. Maka tanya sama dia, apa niatnya? Kalau niatnya pisah, pisah. Kalau katanya saya nggak ada niat pisah, berarti pegang omongannya. Mereka tidak jadi berpisah. Nah, dan disyaratkan pada 2 saksi. Nah, sekarang kita masuk syarat nikah bagi saksi. Disyaratkan pada 2 saksi, karena sekurang-kurang rukun nikah itu yang menjadi saksi 2 orang. Maka kita bilang terus 2 saksi. Lebih nggak masalah, yang penting 2 orang ini harus cukup syarat. 2 orang ini harus mencukupi syarat untuk menjadi saksi. Makin banyak saksi, nikah makin baik. Karena sebaik-baik pernikahan adalah pernikahan yang dihadiri oleh banyak orang saksi. Nah, banyak orang-orang saleh yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Itu nikah yang paling baik. Sekurang-kurang saksi mesti 2 orang.
Nah, jadi syarat pada dua saksi itu, yang pertama mereka adalah ahliyah syahadah, orang yang ahli dalam hal bersyahadah. Maksud ahli adalah dia itu punya sifat untuk sah menjadi saksi. Nah, masalah syarat sah menjadi saksi itu ada dalam bab syahadah. Salah satunya, yang pertama, dia merdeka, lagi yang kamilah, sempurna merdekanya. Kalau statusnya masih budak, tidak sah menjadi saksi. Atau budak muba'ad, sebahagiannya dia merdeka, sebahagiannya lagi dia tidak merdeka. Pada saat dia merdeka itu, bisakah dia menjadi saksi? Tidak juga. Jadi budak muba'ad kok bisa Tengku dia merdeka sebahagian, sebahagiannya lagi masih budak? Bisa jadi budak muba'ad itu, tapi ini perlu kita garis bawahi, sekarang nggak ada lagi perbudakan ya. Nah, ini budak yang dimaksud dulu nih, baru-baru masa Islam. Dulu ada budak, karena setelah perang Islam lawan kafir, orang kafir yang kalah itu dijadikan budak. Istri, perempuan, anak-anak dijadikan budak, yang laki-laki dibunuh. Ini budaknya waktu sudah dewasa, ya dipakai sama orang-orang Islam untuk keperluan-keperluan, untuk menjadi khadam bagi orang-orang muslimin, dan sah dimiliki. Artinya budak itu sah juga dijual. Nah, kejadiannya kok bisa ada budak muba'ad, sebahagiannya merdeka, sebahagiannya lagi tidak. Gara-gara dulu si budak itu dimiliki oleh dua said, dua majikan. Kok bisa dua majikan? Ada orang beli secara musyarakah. Si A, si B kumpul uang beli budak. Sama kayak kita, kumpul uang beli tanah, tanahnya bersyarikat. Ini kumpul uang beli budak, budaknya bersyarikat. Majikan yang pertama sudah memerdekakan dia, saya merdekakan kamu. Majikan kedua belum memerdekakan dia. Maka statusnya budak itu muba'ad, sebahagian merdeka, sebahagiannya lagi dia masih menjadi budak. Jadi dia ada hari-hari tertentu. Waktu masa budak, hari Senin dia kerja dengan majikan pertama, hari kedua dia kerja dengan majikan kedua, hari ketiga dia kerja dengan majikan pertama, hari keempat majikan kedua, selang-seling. Kalau waktu masa dia menjadi budak, kerjaannya selang-seling, berarti status merdekanya sekarang juga selang-seling. Hari Senin merdeka, hari Selasa budak, hari Rabu merdeka, hari Kamis budak. Nah, waktu hari merdekanya dia menjadi saksi nikah, sahkah dia menjadi saksi? Tidak. Karena saksi nikah mesti orang yang merdeka, dan merdekanya kamilah, merdeka yang sempurna. Orang-orang kita sekarang itu rata-rata udah merdeka kamilah semua, nggak ada budak ya. Kemudian yang kedua, saksi itu mesti laki-laki yang muhaqqaqah, laki-laki yang dipastikan laki-laki, jangan banci nanti ya. Khuntha itu dia punya dua kelamin, laki-laki ada, perempuan ada. Jangan khuntha, jangan perempuan, pasti dia itu laki-laki. Nah, kalau dia laki-laki sah syahadah, perempuan tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah adil. Maksud adalah tidak berkekalan dengan dosa kecil dan tidak pernah mengerjakan dosa besar. Tidak berkekalan dengan dosa kecil. Kalau keluar rumah masih pakai celana pendek, nampak aurat, sering, berarti dia enggak adil lagi. Sekali-kali Tengku, sekali-kali. Sekali-kali itu gimana? Setahun mungkin sekali pernah kita lihat dia pakai celana pendek. Itu belum dianggap dia itu orang yang fasik, masih adil. Yang dikatakan fasik sudah karena lawan adil fasik. Jadi orang itu baru dianggap fasik, dia sudah berkekalan dengan dosa kecil. Selalu keluar rumah pagi-pagi dia enggak pakai celana panjang, nampak auratnya. Nah, itu kalau kayak gitu enggak sah jadi saksi. Enggak adil, enggak sah menjadi saksi. Kalau dia punya anak perempuan, dia nikahkan anak perempuan juga enggak sah menjadi wali. Tidak sah menikahkan anak perempuan. Nah, jadi adil itu bukan fasik. Artinya dia tidak berkekalan dengan dosa kecil dan tidak mengerjakan dosa besar walaupun sekali.
Sekalipun nggak pernah. Kalau sekali pernah dosa besar itu bahaya. Orang itu tidak sah menjadi saksi dan tidak sah menjadi wali. Nah, ya, dosa besar, contoh dosa besar seperti membunuh orang. Membunuh orang dengan sengaja, dosa besar. Apakah membunuh dengan mubasyarah atau bukan mubasyarah? Arti mubasyarah langsung bunuh pakai tangan sendiri, itu mubasyarah. Bukan mubasyarah, dia punya anak buah, dia suruh anak buah untuk bunuh orang, dia yang suruh juga dosa besar. Nah, jadi orang kalau punya dosa besar dan dia belum bertobat, berarti dia dianggap fasik, tidak sah menjadi saksi. Nah. Dan sebahagian daripada lazim saksi lagi dia orangnya Islam. Itu sebenarnya dalam garis. Karena orang kafir jelas tidak sah menjadi saksi. Dan taklif dia balik berakal. Kalau anak-anak orang gila maka tidak sah menjadi saksi, tidak dianggap persaksiannya. Kemudian dan sama, artinya dia bisa mendengar. Kalau saksinya orang tidak bisa mendengar, tidak sah. Dan nutukun, bisa berbicara. Dan basarun, dia bisa melihat. Nah, jadi inilah syarat-syarat saksi. Merdeka, laki-laki, adil, Islam, taklif, bisa mendengar, bisa berbicara, dan bisa melihat. Nah, sekurang-kurangnya ada 8 syarat orang itu sah menjadi saksi nikah. Sekarang yang hadir ramai, tapi nggak ada satupun orang yang punya syarat itu. Ya berarti nikah nggak sah. Sekurang-kurang 2. Satu ada, satunya lagi kayaknya nggak juga. Berarti nggak sah juga nikahnya. Sekurang-kurangnya harus ada 2. Nah itulah, maka yang paling baik kalau kita undang orang dalam pernikahan, yang kita undang itu orang saleh. Yang kita undang tengku-tengku, yang kita undang adalah ulama-ulama. Kita harap ulama bisa hadir. Kita harap tengku-tengkunya bisa hadir. Karena yang paling bagus yaitu datang orang-orang saleh ketimbang kita undang orang enggak salat. Datang mereka tidak bisa menjadi saksi nikah. Enggak ada baiknya bagi pernikahan. Nah, ya gitu. Cuman orang sekarang benci sama tengku, enggak suka sama tengku, ya enggak diundang tengkunya. Atau diundang juga cukup 1 orang tengku, yang penting udah ada tengku. Karena dia enggak suka dengan tengku. Ya udah, enggak datang. Akhirnya yang datang siapa? Orang-orang yang kadang masih saja keluar rumah pakai celana pendek. Walaupun sehariannya dia tengku enggak pernah buat dosa besar, tapi masih pakai celana pendek. Nah, ini selalu dengan celana pendek juga enggak sah jadi saksi. Itu dianggap berkekalan dengan dosa kecil dan orang itu jadi fasik. Nah, jadi kenapa orang yang menjadi saksi itu tadi disyaratkan dia mesti melihat, disyaratkan dia mesti mendengar. Karena sesungguhnya perkataan itu tiada sebut kecuali dengan dilihat dan didengar. Sedangkan akad nikah itu kan ada ijab, ada kabul. Ada perkataan yang keluar dari mulut wali, ada perkataan yang keluar daripada mulut suami. Nah, saksi harus bisa melihat, itu yang bilang siapa? Betulkah ijabnya keluar dari mulut wali? Betulkah kabulnya keluar dari mulut suami? Nah, harus dilihat. Kalau dia cuma dengar, bisa jadi keluarnya dari mulut orang. Harus dilihat, betulkah keluar dari mulut wali atau keluar daripada mulut suami. Kemudian dengar, mesti dengar. Nah, maka kalau dia orangnya buta, bilanglah saya saksi nikahnya, enggak sah. Kenapa? Karena bisa jadi itu gara-gara dia buta. Walaupun dia dengar, walaupun dia mengenal ini suara siapa, tapi karena dia enggak bisa melihat langsung, kadang nanti itu diputar rekaman, udah bilang dia saksi nikah. Nah, itulah, jadi untuk sebut perkataan, persaksian pada perkataan itu butuh muayanah, melihat, dan butuh simak pendengaran.
Dan pada orang buta itu ada satu pendapat. Ada satu pendapat, artinya ada orang bilang dia bisa menjadi ahli syahadah. Orang buta. Satu pendapat, satu wajihun. Wal asah lah, tapi pendapat kuat enggak bisa juga. Orang buta tidak bisa melihat. Ada pendapat lemah yang bilang dia sah jadi saksi, tapi pendapat kuat enggak. Jadi kita beramal gimana? Pakai pendapat kuat, enggak bisa. Walaupun orang buta itu bisa mengenal dua suami istri. Dengan suara dia tahu ini suara siapa. Suara wali, suara suami, suara istri, istri si perempuan itu dia tahu siapa dengan kenal lewat suara. Nah, walaupun dia bisa mengenal dengan lewat suara, tetap orang buta tidak sah menjadi saksi. Nah, dan bermula misalnya orang buta itu siman yang ada dalam kegelapan yang sangat dan mengenal dia lisan orang yang buat akad. Akad nikah tengah malam buta, nggak ada lampu, nggak ada juga cuacanya mendung ya, nggak ada bulan, nggak ada cahaya bulan. Siapa yang menjadi wali, siapa yang menjadi calon suami nggak tahu, tapi suaranya dengar. Itu sama kayak orang buta menjadi saksi berarti. Artinya tidak sah pernikahan. Kemudian dan tiada tertakyin keduanya, syarat saksi lagi, tiada tertakyin keduanya saksi atau salah satu keduanya itu wali. Saksi jangan wali. Saksi mesti orang lain. Nah, ya. Maka jikalau mewakilkan oleh seseorang bapak atau seorang saudara yang sendiri, si perempuan itu dia enggak punya abang, enggak punya bapak, tapi dia punya abang. Abangnya tok satu orang. Yang lain enggak ada, saudara laki-laki enggak ada, cuma satu. Berarti posisi wali adalah satu-satunya abang, enggak ada orang lain. Kalau abangnya ada 3, berarti walinya 3 orang. Ini abang satu. Nah, abang yang satu itu mewakilkan urusan nikah kepada orang lain. Suruh ke Tengku, Tengku tolong nikahkan anak perempuan saya, wakilah. Atau bilang ke KUA, Pak Penghulu tolong nikahkan anak perempuan saya, dibilang sama si bapak. Atau tolong nikahkan adik perempuan saya, dibilang dengan si abang, wakilah. Dan hadir ianya bapak atau saudara beserta orang lain menjadi saksi. Niscaya tidak sah nikah. Kenapa? Karena si bapak itu adalah wali yang buat akad, maka tidak dikira dia menjadi saksi. Kenapa kita bilang si bapak wali? Karena bapak ini mewakilkan urusannya kepada orang lain. Orang lain ini al-wakil kal muwakil. Orang lain yang mengerjakan urusan si bapak dianggap bapak. Dia menjalankan tugas si bapak. Berarti bapak ini posisinya wali. Kalau si bapak menjadi saksi enggak sah. Saksi harus pakai orang lain, jangan si bapak. Walaupun tadi bapak tugasnya sudah diserahkan ke wakil. Berarti bisa enggak dia jadi saksi? Enggak, tetap enggak bisa. Dia ini posisinya adalah wali. Nah, wali. Nah, ya gitu. Jadi ini jangan sampai salah paham ya. Karena ada orang yang pahamnya kalau udah diwakilkan wali jangan hadir dalam nikah. Bukan gitu maksudnya. Karena ada paham kalau wali sudah wakilkan ke Tengku atau wakilkan ke penghulu, walinya waktu akad nikah supaya keluar masjid dulu, jangan dalam masjid. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya dia tidak sah menjadi saksi nikah. Tidak sah. Yang menjadi saksi harus orang lain. Jangan dia. Kenapa? Karena dia adalah wali. Walaupun tugasnya sekarang sudah dia wakilkan kepada wakilnya, sudah dia wakilkan kepada penghulu. Nah, jadi hadir ayah dalam akad nikah anaknya, walaupun ayah sudah wakilkan akad kepada orang lain, nggak masalah. Nggak perlu ayahnya itu keluar dulu. Waktu akad nikah udah keluar masjid dulu. Kenapa? Karena ayahnya ada wakilah ke Tengku. Jadi nggak boleh hadir di situ. Bukan gitu surahnya.
Surahnya dia nggak sah menjadi saksi. Kalau mau sah jadi kalau mau sah nikah perlu saksi. Berarti saksinya cari orang lain. Cari orang lain. Ayahnya duduk situ, orang lain duduk pada posisi saksi, nggak masalah. Ayahnya hadir dalam majelis, nggak masalah. Ya. Dan juga jikalau bersaksi oleh 2 saudara daripada 3 saudara, dan membuat akad oleh saudara yang nomor 3 dengan tanpa wakalah daripada salah satu keduanya, niscaya sah nikah. Si perempuan punya abang 3 orang. Perempuan punya abang 3. Abang yang paling tua menjadi wali nikah, mengijabkan nikah. Abang nomor 2 dan nomor 3 jadi saksi, boleh. Abang nomor 2 dan nomor 3 jadi saksi, boleh. Kan mereka wali, Tengku. Wali. Kalau nggak ada orang lain, mereka tertayin wali. Tapi sekarang ada abang pertama. Abang pertama yang menjadi wali akid, yang buat akad. Abang nomor 2, abang nomor 3 sah menjadi saksi. Yang nggak boleh abang lain. Abang sepupu misal. Abang sepupu kalau dia mau menikahkan adik perempuan, adik sepupu yang perempuan ini, dia tunggu dulu, jangan ada wali yang lebih dekat dengan si perempuan. Perempuan jangan ada ayah, perempuan jangan ada abang kandung, jangan ada paman, adik ayah, baru lari ke sepupu si perempuan. Anak daripada paman, anak laki-laki daripada adik ayah atau abang ayah. Nah, itu saudara sepupunya bisa menjadi wali kalau yang dekat-dekat nggak ada yang bisa menjadi wali, atau memang mereka sudah meninggal dunia, nggak ada. Sekarang mereka itu menjadi wali, mewakilkan urusannya kepada orang lain. Mereka 2, diwakilkan urusannya kepada orang lain yang menjadi ijab nanti, tukang ijab nanti pada pernikahan, mereka hadir jadi saksi. Itu nggak bisa, karena kayak tadi mereka itu wali dan mereka itu sudah mewakilkan urusan walinya kepada penghulu. Berarti mereka wali. Kalau posisi mereka wali atau mereka sudah wakilkan urusan wali ke orang lain, tetap mereka wali, mereka tidak sah menjadi saksi. Saksi mesti orang lain. Nah, ya, sampai di sini. Ada lagi pertanyaan? Saksi itu apakah harus ditentukan menjadi saksi, misalnya bapak-bapak? Karena kalau orang dia ya bukan, tapi dia bisa melihat di samping, bisa melihat. Kita harus saksi juga. Nah, jadi saksi itu tidak mesti ditakyin. Saksi itu boleh orang lain, walaupun kadang orang lain itu tidak disuruh untuk menjadi saksi. Enggak disuruh, tapi dia datang dalam akad nikah. Dia duduk, dia dengar proses ijab kabul, maka dia sah menjadi saksi nikah. Nah, jadi Tengku kenapa yang tanda tangan mesti 2 orang? Itu secara hukum kenegaraan. Untuk bisa dapat buku nikah harus ada tanda tangan. Saksi sebenarnya nggak perlu tanda tangan. Dengan hadir, lihat udah sah. Makin ramai saksi, yang hadir, yang lihat makin bagus. Apalagi yang hadirnya adalah orang-orang saleh. Nah, jadi tadi 2 orang itu yang ditakyinkan itu, kalau seandainya nggak ada orang lain, itu wajib cari 2 orang. Wajib cari 2 orang. Seandainya ada orang rame, kita taruh 2 orang, terserah siapa. Karena ini sekedar tanda tangan, nggak masalah. Yang penting yang lain itu sah juga menjadi saksi. Sah menjadi saksi selama mereka, seperti kita bilang tadi, orangnya Islam, kemudian balik berakal, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, dan orangnya adil, laki-laki. Nah, laki-laki lagi, karena kalau perempuan nggak sah menjadi wali, ya, perempuan tidak sah. Azan. Ya, satu lagi ya dulu, apa?
fasik. Mampu haji tapi nggak naik haji, apakah dikira dengan fasik? Kalau orang itu meninggalkan satu daripada rukun Islam, berarti dia dosa besar. Dia nggak salat, dosa besar. Dia nggak haji, cuman dalam hadis kan dijelaskan lagi, haji itu menjadi rukun ini stata'ta ilaihi sabila. Kalau kamu sanggup berangkat ke sana. Itu sanggup itu ada sanggup dengan secara materi, punya uang, belanja untuk berangkat ke sana, dan sanggup dari hal-hal lain, tidak ada halangan-halangan lainnya untuk berangkat ke sana. Seandainya dia uang punya tapi nggak bisa berangkat, kenapa? Gara-gara Covid, gara-gara peraturan negara, gara-gara hal-hal lain dunia lainnya. Itu kan menjadi penghambat dia untuk berangkat naik haji. Maka dianggap dia orang yang nggak sanggup naik haji. Tahun itu dia meninggal dunia, padahal dia udah jatah berangkat, biaya cukup, cuman gara-gara peraturan pemerintah nggak bisa naik. Tahun itu dia nggak berangkat, berarti nggak dianggap dia orang yang sengaja meninggalkan rukun Islam yang kelima. Haji memang nggak wajib bagi dia pada tahun itu. Baru wajib tahun ini dia bisa berangkat ke Arab. Nggak ada halangan apa-apa. Nggak ada halangan apa-apa. Badan sehat, pikiran sehat, semua sehat. Uang juga punya, belanja orang rumah ada, kebutuhan dia cukup, ongkos berangkat juga bisa punya. Dan dia nggak mau pergi, ini baru berdosa. Ini baru hajinya wajib dibadal. Hajinya wajib dibadal oleh orang lain. Kalau ceritanya dia belum pernah wajib haji walaupun dia kaya, kayanya kapan? Tahun ini tunggu, kaya kali dia, hartanya sangat banyak, store dulu haji. Kapan berangkat? 30 tahun kemudian. 30 tahun itu dia dianggap orang yang belum wajib haji. Kaya memang, dia udah store, langkahnya udah dia jalanin, store haji. Besok, lusa, tahun-tahun depan sampai dengan 30 tahun belum waktunya dia berangkat, dia masih dianggap orang yang belum mampu haji. Dia nggak naik haji, nggak dosa. Tapi pas 30 tahun kemudian tiba waktunya dia untuk berangkat haji dan dia nggak mau berangkat, ini baru dosa. Nah, ini haji sudah wajib, dia sudah sanggup, tapi dia sendiri malah nggak mau mengerjakannya. Dia tunda tahun depan, matilah dia di tahun itu. Meninggal dia di tahun itu, hajinya wajib dibadal. Nah, dah cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.